Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya menghargai semangat dari Pak Menteri. Sejak awal tentunya tadi dengan penjelasan, dengan latar belakang sebagai aktivis, sebagai orang berjuang di jalur HAM. Semangatnya cukup baik dan kita apresiasi. Tetapi semangat aja tidak cukup, Pak Menteri. Ini pengalaman-pengalaman, realitas juga kita harus lihat. Saat ini APBN kita kemarin defisitnya sekitar 600 ya. Tahun depan akan ada jatuh tempo hutang sekitar 800-an. Kondisi ekonomi kita masih dunia, apalagi kalau perang terus terjadi, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Maka saya kira apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan lompatan angka itu sangat besar. Ideal mungkin saja ideal, tetapi realitas harus juga kita lihat. Kementerian HAM bagian dari Kementerian Hukum dan HAM zaman saya 10 tahun 3 bulan saya 10 tahun kurang 3 bulan saya di sana. Sekarang tahun 2024 anggarannya itu semua 18,3 triliun. Yang paling besar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan hampir 35.000 pegawai existing. Itu Kang Agun tahu lah. Di Jenpas dengan segala kompleksitasnya itu hanya sekitar 5 triliun saya rasa. Kalau saya tidak silap 5 lebih. Imigrasi dan lain-lain. Maka barangkali apa yang disampaikan teman-teman barangkali perlu fokus, perlu lebih tajam membuat uraian-uraian di dalam program. Jangan nanti semangat Pak Menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan anggaran. Pertarungan anggaran di kementerian, lintas kementerian dengan Kementerian Keuangan dan lain-lain bisa membuat Pak Menteri bisa patah arang. Harus realistis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, tadi Pak Menteri mengatakan bahwa skor penegakan HAM, pemajuan HAM di Indonesia ini 28. Masih tinggi Vietnam, masih tinggi Laos. Ini kan memang Vietnam kita tahu baru belakangan ini negara komunis, tapi ekonominya saya baru berkunjung ke sana, sangat baik sekali. Menurut Pak Menteri, apa yang menyebabkan ini? Apa yang menyebabkan kita tidak bergerak dalam skornya ini? Itu yang pertama. Sehingga nanti bedahnya kasusnya itu bisa kita lihat untuk langkah-langkah ke depannya. Yang kedua, kami, ini ada Pak Dirjen HAM, Dahana, melalui keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 dibentuk tim penyelesaian pelanggaran HAM non-yudisial. Tadi Pak Ayub ya, Pak Ayub menyampaikan kita kick off program itu 13 peristiwa HAM berat. Nah, ini nanti barangkali jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak Menko Hukum, Pak Yusril, karena ada statement beliau juga kemarin. Antara Bapak dengan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan. Jangan nanti tidak harmoni. Karena ini adalah keputusan pemerintahan yang lalu. Kami dan Pak Menko Polhukam yang sebelumnya untuk
pelanggaran ini sudah membuat kerjasama. Ada Presiden mengumpulkan seluruh kementerian lembaga. Jadi pendekatan non-yudisial yang dimaksud tadi dikatakan oleh Pak Ayub, bagaimana masyarakat korban HAM itu mendapat program-program bantuan pendidikan, bantuan ekonomi, bantuan dulu pengalaman kita penyelesaian Talang Sari. Kami mulai dengan penyelesaian Talang Sari. Ini ada Pak Dirjen HAM. Sehingga model penyelesaian Talang Sari kita lakukan dalam pendekatan non-yudisial. Diberikan pendidikan, bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh, kita pulihkan kembali. Hak-haknya diberikan. Nah, pendekatan-pendekatan apa yang akan dilakukan oleh Saudara Menteri dan timnya tentang penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM, 13 pelanggaran HAM tersebut. Anggarannya tidak perlu hanya dari Kementerian Hukum dan HAM. BUMN dilibatkan, Kementerian Pendidikan untuk beasiswa kepada keluarga korban, perumahan, Menteri Perumahan, soal pembantuan perumahan. Jadi tidak, bagaimana koordinasi sinergitas antar lembaga dan antar kementerian lembaga bisa digunakan sehingga anggaran yang diharapkan 20 triliun ya mungkin melalui pendekatan-pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan. Itu yang kedua. Sebentar Pak Yasona, saya perpanjang dulu. Ya. Tapi ini bukan injury time Pak, nggak ada gol di perpanjang ini. Saya perpanjang sampai jam 12.00 ya, setuju ya? Kedua, nah ini struktur. Jadi dari Kementerian Hukum dan HAM itu sekarang ada Kementerian Imigrasi dan PAS, ada Kementerian Hukum, masing-masing punya wamen, ada Kementerian HAM punya wamen. Nah yang saya kaget semuanya punya kanwil. Ini semua, kalau semua punya kanwil, kantornya, biayanya, aparaturnya. Kalau ada pengangkatan PNS, sekarang kita hanya punya sekitar 100 berapa ya? 180, 188. Kalau diangkat 2000, itu belum tahun ini. Dirancang tahun ini, tahun depan. Tes, baru itu realisasi jadi CPNS akhir tahun 2025. Baru go. Masih CPNS. Mengisi strukturnya dari mana? Nah, ini supaya Pak Menteri tahan napas. Karena ini mengisi struktur yang banyak ini tidak semudah membalik telapak tangan. 2000 itu berarti dia masih CPNS 3A. Untuk mengisi dua direktorat jenderal, ya, sekjen, irjen, kanwil. Ini yang kanwil berarti kabit-kabit. Saya dengar hanya eselon 2B ya. 2B. Ini tentu membaginya bukan persoalan yang gampang dan konsekuensi anggarannya dahsyat sekali. Ini barangkali perlu kita bagaimana Pak Menteri mensiasati perampingan struktur tetapi tetap bisa melakukan tugas-tugas yang diembankan dan rencana kerja yang Bapak lakukan. Kita juga sekarang barangkali ini bisnis dan HAM. Saya mau mendorong terus bisnis dan HAM. Karena beberapa perusahaan-perusahaan, baik Pertamina, ada swasta yang sudah barangkali dengan pendekatan-pendekatan seperti ini, ya, ini bisa dilakukan. Bagaimana menggencarkan, bagaimana melakukan ini sehingga komunitas-komunitas bisnis betul-betul dengan indikator masih voluntary bisa dilakukan, bisa digiatkan terus, dan ini mendapat pengakuan dalam pertemuan-pertemuan kita dengan dunia internasional, itu diakui. Saya kira ini baik dan perlu ditindaklanjuti. Nah, tadi dikatakan ada 8.000 desa dapat 100 juta. Saya agak concern dalam soal-soal ini. Kita pengalaman dengan dana desa, Pak.
Pengalaman dengan dana desa, sudah bertahun-tahun kita dana desa, masih tetap banyak dana desa-desa yang tertinggal. Dan apa yang terjadi? Banyak sekali kepala desa yang harus berurusan dengan hukum. Kalau ditelisik, ini dana desa ini hampir barangkali mungkin ada hanya berapa persen kepala desa yang bisa bersih sebersih-bersihnya. Makanya pada pemilu yang lalu banyaklah kepala desa yang menjadi alat penakut, digunakan dengan alat penakut untuk tujuan-tujuan tertentu dalam pemilu. Tidak usah kita bahas di sini. Kenapa? Itu tadi. Jadi saya mengajak Pak Menteri sebelum sampai ke sana, make it next 3 to 4 years to come instead of doing it right away. Ya, kita punya program peduli HAM. Ini yang perlu diperbaiki. Indikatornya diperbaiki lebih ketat. Kemudian kasih reward kepada kota sehingga anggarannya dari Pemda, indikator yang kuat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dikasih reward kepada Pemdanya yang mendapat kota kabupaten peduli HAM. Koordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Saya mau bahwa kota peduli HAM mendapat reward seperti yang dilakukan. Kalau dia anggarannya baik, dia dapat insentif. Apakah berapa sekian, instead of kasih 8 triliun kepada masing-masing kepala desa, hanya sosialisasi. Wah, ini potensial untuk ciapeng kalau katanya di Medan. Ini sangat, jadi ini memangkas beberapa soal-soal yang perlu kita pertimbangkan. Saya menghargai betul upaya Pak Menteri, keinginannya yang luhur dan kuat itu, tetapi di lapangan ini sering menjadi persoalan. Nah, yang berikutnya Universitas HAM, rumah sakit tadi sudah diangkat, rumah sakit HAM. Saya kira universitas pendidikan HAM koordinasikan saja dulu menjadi kurikulum di SD, di SMP, buat kurikulumnya didesain oleh Kementerian HAM, ya, tidak memberatkan tetapi dia menjadi model yang baik untuk untuk meningkatkan kesadaran HAM dari awal. Investasinya tentunya menjadi investasi jangka panjang. Jadi dari SD tergantung penilaian, tergantung analisis kita, mulai dari SD ke SMP ke SMA ke, tapi pastilah yang baik itu dari SD, SMP, mungkin nanti apakah melanjut ke seterusnya. Jadi kalau rumah sakit, saya kira koordinasi dengan Kementerian Kesehatan bagi korban-korban pelanggaran HAM mendapat penanganan, ya, daripada kita harus membangun universitas, membangun rumah sakit. Jadi melalui koordinasi antar kementerian ini bisa dilakukan. Impian, imajinasi dari Pak Menteri dapat terwujud melalui orkestrasi yang baik dengan kementerian lembaga. Apalagi Pak Menteri sudah sampaikan bahwa Presiden menyampaikan bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat diharapkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Itu yang pengen kita dengar dari tadi. Bentar ya, siap. Saya sebelum lanjut ke yang lain menyarankan pada Pak Menteri sesama mantan dan yang sekarang existing, nanti ada forum setengah kamar saja, bisa diselesaikan. Jadi bagaimana tadi, daripada sewa konsultan bayar mahal, silakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.